Halo Kila, kita ketemu lagi. Heru tersenyum manis saat Jaiden, Lintang, dan Kila berjalan mendekat. Halo Om Heru, balas Kila ceria. Dengan sigap Heru menarik kursi, mempersilahkan Kila untuk duduk di kursi. Setelah Kila duduk nyaman, Heru duduk di sampingnya sambil mengambil beberapa hidangan yang telah dipesan dan memberikannya para Kila. Om dengar dari Papa kalau Kila sangat suka ikan, Om khusus masakan ikan gurame. Ayo, makan yang banyak. Heru sangat perhatian pada Kila, sebab prihatin jika mengingat bagaimana masa lalunya yang hidup susah di tengah perjuangannya melawan penyakit. Wah, seru Kila dengan mata cerah. Heru, saya merinding melihatmu begitu baik pada Kila. Celetuk Jaiden dengan wajah curiga. Selama ini kamu tak pernah terlihat bersikap hangat dengan perempuan, sekalinya hangat malah pada anak kecil. Kamu bukan pedofil, kan? Heru tersenyum sangat manis pada Jaiden, hal itu benar-benar sukses membuat Jaiden merinding hingga panas dingin. Pak, Anda berkata seolah saya tidak pernah bersikap baik saja pada Anda. Timpal Heru kalem. Berhenti bersikap seolah kamu sekretaris yang sangat bisa diandalkan, nyatanya kamu hanya sekretaris matre yang suka merampok bosmu sendiri. Cibir Jaiden. Anda sangat mengenalku rupanya. Senyum Heru melebar. Lintang tertawa kecil melihat perseteruan Jaiden dan Heru, perempuan itu duduk di samping Kila lalu di sudut Jaiden yang duduk di sisi lainnya. Sebelum membahas inti, Heru mempersilahkan untuk makan dulu. Saat ini Lintang dan Jaiden memang mengunjungi rumah Heru, berniat membahas masalah toko. Karena bertepatan dengan jam makan siang, Heru meminta untuk makan bersama terlebih dahulu. Enak? Tanya Jaiden saat Kila makan sangat lahap. Enak Papa, jawab Kila. Om yang masak, loh. Celetuk Heru. Wah, Om pintar masak kayak Mama. Kila suka, seru Kila heboh. Mendengar apa yang Kila katakan, raut cemburu langsung hadir di wajah Jaiden. Laki-laki itu melirik kesal Heru yang kini benar-benar cosplay menjadi Om menyenangkan untuk Kila, tidak terima karena Kila lebih dulu menyebut suka pada orang lain ketimbang dirinya. Jadi Kila gak suka sama Papa karena gak bisa masak? Tanya Jaiden dengan wajah yang sulit menyembunyikan ekspresi cemburunya. Kila berkedip pelan, menatap Jaiden bingung. Kila suka kok walau Papa gak bisa masak, kan di rumah yang masak Mama. Alih-alih membaik, ekspresi Jaiden malah makin bertambah buruk. Kila sukses membuat hati Jaiden masam, sebab jawaban Kila barusan seolah mengatakan Kila suka dirinya hanya karena ayah biologisnya, sedangkan Kila suka sama Heru karena sekretarisnya itu punya kemampuan yang memang patut dibanggakan. Menyebalkan. Heru berusaha keras menahan tawa saat melihat ekspresi Jaiden bahkan lebih jelek dari ekspresi orang saat nahan buang air besar. Ini adalah hal langka di mana si dingin Jaiden memperlihatkan ekspresi cemburu campur kesal hanya karena menghadapi anak kecil. Anak kecil, kamu panutanku mulai sekarang. Kekeh Heru dalam hatinya. Jaiden melirik piring Lintang yang masih kosong, lalu melirik lauk pauk yang ada di atas meja. Saat mengingat kalau Lintang kekurangan gizi, Jaiden merasa pahit dan laki-laki itu langsung mengambil potongan daging ayam besar untuk dipindahkan ke piring Lintang. Makan daging yang banyak, perintah Jaiden. Sebanyak ini. Sok Lintang saat melihat daging ayam hampir memenuhi piringnya. Apa Mas Jaiden tengah menghinaku si rakus makan? Jaiden membeku dengan tuduhan Lintang, bingung kenapa bentuk perhatiannya malah disalah-artikan oleh Lintang. Aku gak nuduh kamu rakus, Lintang. Aku hanya ingin kamu makan dengan baik dan bergizi, itu saja. Cek, decak Heru karena ketidakpekaan Jaiden. Lintang cemberut,
Jaiden mode irit bicara dan dingin rasanya lebih baik ketimbang Jaiden mode cerewet dan sok perhatian seperti sekarang. Dengan ekspresi tak berdaya karena takut dikatakan tidak sopan jika mengembalikan daging ke wadahnya semula, Lintang terpaksa membiarkannya dan memilih mengambil nasi sedikit. Seiring berjalannya waktu, di saat semua orang telah selesai makan, Lintang masih berjuang menghabiskan makanan di piringnya. Lintang terbiasa makan dengan nasi dan lauk seadanya, dia paling anti jika harus menyisakan makanan di piring karena tahu akan berakhir mubazir. "Mas Jaiden," panggil Lintang saat Jaiden hendak beranjak dari tempat duduknya. Duduk," perintah Lintang datar. Jaiden duduk sesuai keinginan Lintang, menunggu apa yang akan perempuan ini lakukan. "Buka mulutnya," pinta Lintang dengan nada suara tidak mau dibantah. "Aku udah kenyang," tolak Jaiden. Lintang mendelik, lalu menimpali. "Mas Jaiden pikir aku belum kenyang. Tapi kamu butuh makanan itu untuk memperbaiki gizi, sedangkan aku tidak." Jaiden masih menolak, sungguh dirinya tidak ada keinginan untuk kembali makan. "Mas Jaiden juga butuh makanan bergizi untuk mempercepat proses penyembuhan," tegas Lintang sambil mengulurkan sendok ke depan bibir Jaiden. "Buka." Tadinya Jaiden berniat kembali menolak, tapi dihadapkan pada suapan dari tangan Lintang ada desiran halus yang menelusup masuk ke dalam relung hatinya. Terpaksa Jaiden membuka bibir, menerima suapan demi suapan yang Lintang berikan. Bahkan saat perutnya benar-benar penuh, Jaiden tidak berani mengatakan agar Lintang berhenti menyuapinya karena takut kehilangan kesempatan Lintang menyuapinya. "Kenapa aku jadi penurut sekali?" pikir Jaiden, aneh dengan dirinya sendiri. "Kenyang?" tanya Lintang sambil tersenyum mengejek saat Jaiden terlihat sekali kekenyangan. Jaiden mengangguk. "Kedepannya jangan seenaknya lagi," Lintang berdiri, lalu pergi dari meja makan. Setelah Lintang tak ada, kini di kursi makan tersisa dirinya saja. Jaiden tak kuat walau untuk berdiri, perutnya terasa akan meledak saking penuhnya oleh makanan. "Besok jangan lupa datang ke toko, semua resep akan diajarkan oleh mantan anak buah nenek dulu." Heru berucap mengiringi kepergian Lintang dan Jaiden yang hendak masuk mobil. "Baik Mas." Jaiden berdehem membuat Lintang refleks menoleh dan menghentikan ucapannya. "Panggil saja Pak Heru biar sopan, dia mitra bisnismu sekarang." Ralat Jaiden pada cara Lintang memanggil Heru. "Oh, gitu." Polos Lintang. Heru mendengus, tahu akal bulus Jaiden yang tak rela Lintang memanggil laki-laki lain dengan panggilan Mas seperti yang Lintang sebutkan saat memanggil Jaiden. "Pak Heru, saya pastikan besok tidak akan lupa untuk datang ke toko milik Anda. Terima kasih karena sudah mempercayakan kelangsungan tradisi turun-temurun bisnis minumannya pada saya." Lintang tersenyum manis, tapi mendadak senyumannya hilang saat Jaiden tiba-tiba berdiri di depan menutupi pandangannya dari hadapan Heru. "Kita ketemu besok," Jaiden berkata tak acuh, sebelum kemudian membuka pintu mobil dan mendorong Lintang untuk masuk segera. Bilangnya harus menikahi mantan istri demi anak, tapi sama ibunya posesif. Cibir Heru sambil terkekeh geli melihat bagaimana posesifnya Jaiden hanya karena Lintang berbicara sambil tersenyum pada dirinya. Hari pertama bekerja di toko, Lintang diperkenalkan dengan segala hal yang berkaitan dengan racikan minuman serta hal-hal lainnya yang ternyata tak sesederhana yang Lintang kira. "Hari yang melelahkan, tapi saya senang Pak Heru." Sore hari Lintang selesai bekerja, perempuan itu tersenyum pada Heru. "Terima kasih karena sudah memberi kesempatan padaku, saya pasti berusaha untuk mengelola toko dengan baik." "Sama-sama," Heru menjawab. Karena Jaiden ada yang harus dirundingkap dengan Heru, jadi laki-laki itu hanya memilih memesankan taksi online untuk Lintang dan Kila pulang.
Sedangkan dirinya tetap bersama Heru, membahas hal-hal yang terjadi di kantor. Bos, jangan lupa bonus 2 kali lipat akhir bulan. Heru menyeringai lebar saat sesi pembahasan bersama Jaiden selesai. Kamu lupa kalau saya bukan lagi pemimpin kamu. Cibir Jaiden. Halah, walau Anda memilih jadi pengangguran semir hidup Anda tak akan kekurangan uang. Uang Anda tak akan habis 7 turunan. Jadi jika Anda harus mengeluarkan uang secuil dari milikmu harusnya itu tidak ada artinya kan? Tanya Heru, wajahnya benar-benar tampak sebal saat berbicara. Enggak, saya sekarang pengangguran dan butuh uang banyak untuk menjamin kehidupan anak dan istriku. Elak Jaiden. Anda membuatku tidak punya pilihan, Pak. Heru mengeluarkan ponsel, mencari nama Lintang yang baru tadi dirinya simpan. Jaiden melirik curiga, apa maksudmu? Apa lagi? Heru mengedikkan bahu tak acuh. Jika Anda melanggar kesepakatan awal yang akan memberiku bonus 2 kali lipat. Saya hanya bisa berkata jujur. Kamu. Halo Mbak Lintang, sapa Heru langsung. Ada apa ya, Pak? Apa masih ada yang harus dibahas? Tanya Lintang heran, sebab baru saja dirinya pulang dari rumah Heru laki-laki itu sudah kembali menghubunginya. Iya, masih ada yang harus dibahas. Timpal Heru. Tapi ini tentang Mbak Lintang sama Pak J, saya hanya ingin jujur dan tidak lagi menyimpan kebohongan. Saya katakan dengan jelas, Pak J tidak sekarat dan dia cuma pura-pura sakit untuk menjerat Mbak Lintang masuk ke pernikahan. Sret. Belum sempat Heru menyelesaikan ucapannya, Jaiden sudah merebut ponsel. Heru hanya menyeringai tak acuh saat Jaiden memelototinya, bahkan kala Jaiden melemparkan ponselnya ke air Heru masih bisa tersenyum lebar. Keparat. Maki Jaiden sebelum kemudian berjalan keluar dari rumah Heru dengan langkah cepat. Jaiden mengemudikan mobil begitu cepat, terus merutuki Heru yang benar-benar pantas disebut pengkhianat. Sampai di depan rumah Lintang, tubuh Jaiden melemas saat melihat koper miliknya ada di luar pintu. Fix, Lintang marah. Heru, sialan. Tok tok tok. Lintang, buka pintunya. Izinkan aku menjelaskan apa maksud perkataan Heru. Pinta Jaiden memelas, kegelisahan dalam hatinya bahkan sampai membuat jantung berdebar. Hening. Tak ada jawaban dari dalam rumah, tapi Jaiden yakin baik Kila maupun Lintang ada di rumah. Jadi untuk sekali lagi Jaiden mengetuk pintu, walau mustahil tapi Jaiden tetap berharap Lintang luluh dan mau membuka pintu untuk mempersilahkan dirinya masuk. Lintang, panggil Jaiden lagi. Jaiden menyeringai licik, dia adalah seorang pebisnis tentu saja akal bulusnya dalam hal negosiasi sudah terlatih dengan baik. Jika Lintang tidak mau membuka pintu, maka Jai bisa menggunakan cara lain. Kila, panggil Jaiden lembut. Papa tahu kamu ada di dalam. Papa di luar kedinginan hingga rasanya membeku. Mungkin sebentar lagi akan jadi patung es. Kita sudah terpisah bertahun-tahun, Papa belum mengajak Kila jalan-jalan ke pasar malam. Jika Kila tidak membuka pintu, Papa mungkin akan pergi dengan keadaan sakit parah. Huaci. Jaiden mengakhiri kalimatnya dengan bersin yang dipaksakan. Masih hening seperti sebelumnya. Tanpa Jaiden tahu, di dalam rumah Lintang sudah mewanti-wanti Kila untuk tidak keluar. Kila tentu akan menuruti semua perkataan sang mama, walau dalam hatinya dia benar-benar takut sang papa berubah jadi patung es. Patung es hanya ada di negara yang memiliki salju, di negara kita gak pernah ada salju. Jadi papa gak akan membeku dan berubah menjadi patung es, jangan pintunya ya. Pinta Lintang penuh kelembutan. Tapi papa kasihan di luar, lirih Kila. Kalau Kila buka pintunya, berarti Kila gak kasihan sama mama. Timpal Lintang dengan wajah dibuat cemberut.
Kila berkedip lucu, bingung dengan masalah orang dewasa yang berantem dengan cara yang satu ingin dibukakan pintu dan yang satunya lagi kekeh menutup pintu. Pada akhirnya karena Kila tidak bisa membuat sang mama sedih, anak itu menurut dengan menahan diri untuk tidak membuka pintu. Di luar pintu raut wajah Jaiden kini berubah datar, jika cara lembut tidak bisa maka dirinya bisa menggunakan cara kasar. Salah satu sudut bibir Jaiden tertarik menciptakan seringaian, laki-laki itu melipat tangan di depan dada dengan dagu terangkat angkuh. "Lintang," panggil Jaiden tanpa keramahan. "Kamu tahu siapa aku, bukan?" Di dalam rumah, Lintang menelan ludah gugup saat mendengar pertanyaan yang Jaiden lontarkan. Jelas dirinya tahu siapa itu Jaiden. Jaiden adalah laki-laki yang mampu mendapatkan segala sesuatu jika dia menginginkannya. "Jika kamu tidak mau membuka pintu setelah aku memintanya secara baik-baik, maka aku terpaksa melakukannya dengan caraku sendiri. Jangan salahkan aku jika caraku tidak akan disukai olehmu, sebab aku sudah memperingatimu sebelumnya." Peringat Jaiden, mengingatkan Lintang agar menyerah dan membuka pintu. Sayangnya apa yang Jaiden harapkan sama sekali tidak dikabulkan oleh Lintang. Pintu tetap tertutup dan Jaiden tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang. Setengah jam kemudian Jaiden mengangguk tak acuh pada tukang yang membantunya membuka kunci tanpa merusak. Setelah tukang pergi Jaiden memutar handle pintu dan masuk. "Lintang," ucapan Jaiden terhenti saat mendorong pintu. Langsung menemukan Lintang yang kini duduk dengan aura dingin di kursi. "Apa aku ini adalah sebuah lelucon?" tanya Lintang tanpa melirik Jaiden. "Bukan," timpal Jaiden pelan. "Lalu kenapa Mas Jaiden mempermainkan aku seenaknya?" Lintang masih menolak menatap Jaiden, tatapannya tetap dingin menatap lurus ke depan. "Aku tidak pernah berniat mempermainkan kamu, oke?" jelas Jaiden. "Keracunan, sekarat, tidak lagi punya harapan hidup, semau itu hanya kebohongan yang Mas Jaiden ciptakan demi membuatku merasa bersalah dan berakhir bersedia dinikahi oleh Mas Jaiden. Jika bukan mempermainkan, coba sebutkan kata apa yang lebih cocok untuk menggambarkannya." Sinis Lintang. Jika memungkinkan mungkin saat ini Jaiden sudah terbakar oleh tatapan Lintang yang mematikan. "Aku hanya ingin memberi Kila keluarga utuh," bela Jaiden. "Dengan menjebakku." Marah Lintang, melirik dengan tatapan benar-benar tajam. "Tanpa kita menikah pun Kila bisa mendapatkan mama dan papa." "Maaf." Pada akhirnya karena tidak lagi bisa membeka diri, Jaiden meminta pengampunan. "1 tahun, ujar Lintang, mengingat masa lalunya. "Aku sudah hidup 1 tahun menjadi istri Mas Jaiden di masa lalu, rasanya menyiksa kala Mas Jaiden hanya pulang 1 minggu 1 kali itu pun tanpa bertanya bagaimana aku melewati hari tanpa Mas Jaiden. Mas Jaiden hanya mendatangiku karena butuh pelepasan, besoknya langsung pergi lagi bahkan tanpa pamit." Jaiden terdiam, tidak bisa menimpali apapun karena apa yang Lintang katakan barusan sangat benar. "Aku akan berubah," janji Jaiden. Lintang terkekeh, tapi bukan jenis tawa bahagia melainkan tawa mengejek. Perempuan itu melirik dengan pandangan jenaka, tapi demi apapun tatapan Lintang sekarang sungguh menusuk jantungnya. "Berubah?" ulang Lintang. "Berubah seperti apa?" "Aku akan lebih baik lagi dalam memperlakukan kamu," timpal Jaiden sungguh-sungguh. "Hanya itu?" tanya Lintang dengan ekspresi masih mengejek. "Kamu mau apa? Katakan saja. Aku siap memberikannya padamu," mohon Jaiden. "Berikan aku jantungmu," pinta Lintang tanpa banyak berpikir. Jaiden tercekat, tak menyangka permintaan Lintang sungguh di luar masuk akal. "Gak bisa, kan?" Suara Lintang berubah dingin. "Pergi." "Lintang," panggil Jaiden pelan. "Pergi aku bilang, pergi." Teriak Lintang dengan mata memerah.
Jaiden memejamkan mata sejenak, setelah membukanya kembali mengangguk pelan lalu mundur dari dalam rumah. Sebelum benar-benar pergi, untuk beberapa saat Jaiden memperhatikan Lintang yang sangat dingin bercampur marah saat memandang dirinya. Ternyata gak semudah yang aku bayangkan sebelumnya, aku kira setelah menikah lebih mudah membujuk Lintang agar mau melanjutkan pernikahan. Namun, siapa sangka, sekarang Lintang malah benar-benar marah. Batin Jaiden. Setelah kepergian Jaiden, Lintang mengusap kasar air matanya. Kenapa aku jatuh cinta pada laki-laki seperti itu? Gumamnya miris. Mama. Suara lirih dari arah pintu kamar menyadarkan Lintang dari lamunannya. Perempuan itu langsung memasang senyum di bibir sambil menoleh. Iya, sayang. Papa kemana? Tanya Kila sedih. Apa papa akan kembali pergi? Enggak. Lintang berdiri, berjongkok di depan Kila sambil mengusap kedua lengan sang putri. Papa hanya akan tinggal terpisah sana kita. Apa Kila kecewa karena papa gak tinggal bareng lagi? Kila menunduk, tak sanggup menjawab pertanyaan sang mama. Lintang membawa Kila ke dalam pelukannya, mengusap punggung kecilnya penuh sayang. Lintang sangat mengerti bagaimana inginnya Kila berada dekat dengan Jaiden. Tapi luka hati yang Lintang miliki tak sanggup membuatnya jika harus terus berdekatan dengan Jaiden. Maafkan keegoisan mama, sayang. Batin Lintang penuh rasa bersalah.